Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada pekan ini kita bisa bertemu kembali via Google Meet ya dalam tatap maya. Pada pekan ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen data pada Microsoft Excel, gitu ya. Ini kawan-kawan. Pada mata kuliah Office Tool, pada pekan ini kita masuk ke materi manajemen data Microsoft Excel. Memang sebagian mahasiswa mungkin ya menganggap Microsoft Excel itu susah, mungkin layaknya mata pelajaran matematika. Tapi sebetulnya Microsoft Excel itu sangat mudah dan sangat bisa dipahami, apalagi pengaplikasiannya gitu ya. Dan tidak hanya berkaitan dengan rumus atau fungsi gitu ya. Tapi untuk bisa memulai Microsoft Excel itu kita harus atau kalian harus gimana sih caranya menampilkan atau membuat data yang baik menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk capaian pembelajaran pada materi manajemen data Excel ini yang pertama mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami fitur dan fungsi pada Microsoft Excel tentunya. Dan yang kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan baik fungsi atau manajemen Excel yang lainnya, termasuk fitur pada suatu studi kasus. Baik. Materi terkait manajemen data Microsoft Excel yang pertama ini, yaitu terkait menu atau fitur filtering, sorting, data format, dan conditional formatting. Jadi cukup untuk pekan ini ada 4 sub bahasan, yaitu mengenai filter, sort, data format, dan conditional formatting. Nah, kira-kira untuk kawan-kawan semua ini, apakah ada yang pernah mencoba fitur Excel di filter, sorting, atau conditional formatting? Sudah, Pak. Pernah, Pak. Oke, pernah. Berarti ada yang pernah juga. Nah, kalau yang belum, nah nanti kita praktekkan sama-sama ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan ya untuk terkait di Microsoft Excel ini. Jadi ada 4 referensi khususnya berkaitan dengan Microsoft Office ya. Baik, manajemen data Excel ya menurut Rudini dan Jubilee Enterprise sesuai dengan yang referensi yang saya gunakan, Excel itu dapat menangani tabel data yang kompleks gitu ya. Di antaranya Excel bisa melakukan entry data atau mengurutkan data, validasi data, analisis data untuk menghitung nilai tertentu, dan menganalisa data untuk menarik kesimpulan dari suatu tabel atau misalnya data tadi. Kalau sebelumnya kawan-kawan sudah memiliki data hasil pengisian di Google Form, nah itu kita coba analisa data, coba kita urutkan agar menjadi suatu laporan praktis gitu ya. Nah, di manajemen data Excel ya yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Kita mengetahui bahwa Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolah angka yang basisnya itu tabel gitu ya, di mana tabel ini atau sel ini terdiri dari baris dan kolom, itu yang udah kita ketahui. Tapi pada saat melakukan manage data seperti yang ditampilkan gitu ya, yang pertama pastikan bahwa data yang berada dalam satu kolom itu harus sejenis, gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Contoh misalnya nama barang, berarti semua isiannya, recordnya gitu ya, ini ada di bagian benar-benar field nama barang. Jadi tidak boleh tertukar antara nama barang dan harga pokok. Yang kedua, kolom yang berisi data sejenis itu disebutkan dinamakan field yang tadi ya. Kemudian setiap field harus mempunyai judul kolom. Nah, seperti ini judul kolomnya gitu ya.
Nama barang, harga pokok, dan harga jual itu juga judul kolom atau nama field. Kemudian yang keempat, isi dari setiap field itu disebut record. Nah, berarti ballpoint 3750, 5500 ini adalah recordnya. Kemudian yang terakhir, judul tabel tidak boleh berdampingan dengan tabel datanya, gitu ya. Minimal terdapat satu baris yang kosong. Contoh di sini judul tabel, jadi tidak diperkenankan dalam memanage data bahwa judul tabel itu berada di posisi kolom H ini, gitu ya. Ya, jadi harus di bawahnya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari itu mengenai sorting atau sort, gitu ya. Ini adalah tampilan dialog dari source-nya sendiri, gitu ya. Nah, di sini saya sengaja dimerahkan, ini ada untuk catatannya supaya kawan-kawan bisa memahami konsep dari sorting, filtering, dan conditional formatting. Sort sendiri itu fungsinya untuk mengurutkan data ya berdasarkan kondisi tertentu. Mungkin bisa mengurutkan data misalnya dari A ke Z ya secara alfabet atau sebaliknya Z ke A, atau misalnya yang basisnya nominal itu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, gitu ya. Kemudian atau sebaliknya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, nanti kawan-kawan akan ditampilkan dialog sort seperti ini. Dimulai yang pertama ada add level, gitu ya, untuk level yang mau disortir itu yang mana. Kemudian bisa kita delete yang sudah kita inputkan atau kita duplikatkan apabila ada level yang sudah kita add, gitu ya. Nah, di sini nanti bagian setelah kita add level itu akan muncul kolom sort by, kemudian sort on-nya terkait values-nya dan order-nya, gitu ya. Order tadi untuk kalau ini contohnya karena di kolomnya itu yang akan disortir itu nama, berarti kalau nama ordernya itu ya kalau nggak A to Z itu Z to A karena berkaitan dengan alfabet. Itu untuk sorting, gitu ya. Yang kedua, untuk filter. Kalau misalnya dilihat dari di layar kalian, di filter Pak ini ada sort A to Z, Z to A juga. Apakah filter itu mempunyai fasilitas atau fungsi untuk mengurutkan data? Ya, betul, gitu ya. Jadi filter ini kan sebetulnya fungsinya itu untuk menyaring data. Data disaring, kalau tadi sorting data diurutkan. Kalau diurutkan berarti kalau jumlah data 50, berarti diurutkannya sesuai dengan jumlah yang 50 tersebut. Sedangkan untuk filter ya, karena sifatnya atau fungsinya itu menyaring data, jadi proses atau fungsi penyaringan ini tadi yang awalnya datanya 50, karena kita misalnya hanya ingin mengeluarkan jurusan misalnya teknik komputer, maka teknik komputer saja yang keluar, gitu ya. Misalnya dari 50 teknik komputer itu ada 15, maka 15 yang ditampilkan. Itu untuk filter. Jadi jangan sampai tertukar antara sort dan filter. Jika misalnya Pak lebih baik menggunakan sort atau filter, saya sih lebih merekomendasikan untuk menggunakan filter. Kenapa? Karena di dialog sort sebelumnya yang ini tidak ada menu filtering, gitu ya. Jadi hanya untuk mengurutkan saja. Sedangkan di menu filtering itu ada fasilitas untuk sorting. Nanti kita coba praktekkan, gitu ya. Ini saya coba jelaskan dulu mengenai fungsi yang akan kita gunakan sebelum kita praktikum. Nah, yang ketiga, ada conditional formatting. Ini hampir sama dengan filter, gitu ya. Untuk memformat suatu kriteria tertentu. Hanya saja kalau conditional formatting yang akan di format atau di editing itu lebih ke cell-nya, gitu ya. Misal kalau di sini ada beberapa fitur conditional formatting, mulai dari highlight cell rules, top bottom rules, data bar, color scale, sama icon set, gitu ya.
Di sini misalnya salah satu contohnya, kalau berkaitan dengan nominal, ya, berkaitan dengan nominal atau angka, misalnya untuk yang di atas 1000 berwarna hijau, nah seperti halnya seperti itu gitu ya. Jadi kita tidak perlu kasih warna gitu ya pada selnya itu dengan manual gitu, tapi harus secara otomatis, yaitu menggunakan conditional formatting. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari atau kita praktekkan pada pekan ini, gitu ya. Nanti kawan-kawan juga bisa lihat video rekamannya ini di Edmodo, ya. Saya akan upload di Edmodo. Kemudian bahan ajar pun udah saya upload di Edmodo, termasuk nanti tugas yang akan saya berikan. Baik, saya udah share juga ya sebelumnya di grup WA dan di Edmodo, jadi silakan buka file Excel dengan judul bab 3 manajemen data. Semuanya udah pada download kan ya? Oke, silakan dibuka untuk Excel-nya. Oke, ini filenya gitu ya. Ini contoh data dari transaksi penjualan laptop pada tahun 2021. Nah, oke. Misal seperti ini gitu ya. Ini ada contoh sekitar ada 38 baris sel ya. Nah, menurut kawan-kawan nih, kita atur tampilannya dulu ya, kita atur tampilannya dulu sebelum kita melakukan sorting, filtering, sama conditional formatting. Menurut kawan-kawan, kalau saya posisikan di ini sel H16, ya, kira-kira ada masalah nggak? Coba, ada masalah nggak kira-kira? Atau ada kendala nggak sih sama yang kawan-kawan lihat di layar kawan-kawan? Sepertinya enggak ada, Pak. Sepertinya enggak gitu, oke. Ya, jadi gini kawan-kawan, kalau misalnya tadi kalau kita lihat ke atas gitu ya, di sini ada judul tabel, yaitu data transaksi penjualan, kemudian ada nama fieldnya, ya, ada nama field, mulai dari merek barang, kota, kemudian ini bulan penjualannya, hingga total. Kemudian ada record dari isi fieldnya itu sendiri. Tadi ketika ditempatkan di H16, posisinya seperti ini, ya. Ternyata kalau kita akan input, misalnya di H16 ini, kita tidak mengetahui kolom H ini tuh fieldnya apa gitu ya, di bulan apa sih penjualan ini, berarti kan itu ada kendala secara tampilan gitu ya, dan ini akan mengganggu proses ketika kalian akan memanage data dari Microsoft Excel gitu. Umumnya user pasti langsung ngedrag ke atas, oh bulan Juni baru buka laporan lagi, kemudian diinputkanlah di H16. Nah, seperti itu kendala yang pertama. Ketika kita tempatkan di sel C27, ternyata Pak, selain nama bulan penjualan, itu merek barang dan kotanya itu tidak terlihat. Berarti butuh waktu lagi nih, harus ngedrag lagi seperti itu. Nah, bagaimana agar judul field itu tetap muncul ketika kita posisikan tadi di bawah? Karena kan kalau yang namanya data akan terus bertambah gitu ya. Dan kemudian ketika kita geser secara horizontal, merek barang dan nama kota itu tetap ada. Di sini kita bisa menggunakan fitur atau di menu view ya, ada fitur yang namanya free span gitu ya. Ada nama fitur yang namanya free span. Di sini ada 3. Mulai dari free span kita setting secara manual, kemudian ada freeze top row, kemudian ada freeze first column. Gunakan free span secara manual. Nah, untuk manual
yang perlu diperhatikan satu, kalian akan memotong garisnya itu di mana. Contoh, ya kita akan buat garis pemotongan itu di sel C4. Berarti kalau sel C4 itu yang akan dipotong itu antara kolom B dengan kolom C. Kemudian baris ketiga dengan baris yang keempat. Contoh seperti ini. Nah, di sini langsung muncul nih. Ada garis pemotong, ya. Ada secara horizontal dan secara vertikal. Tadi kita tempatkan di J27. Ya, di J27. Oke, di sini. Nah, yang awalnya tadi ada kendala, sekarang kendala sudah teratasi. Kita bisa melihat judul fieldnya atau nama bulannya, kemudian kita juga akan bisa melihat nama kota sama merek barangnya. Kita coba geser terus, misalnya sampai dengan bulan Agustus. Nah, seperti ini, J27, gitu ya. Nah, seperti ini, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau memang ada yang mau disanggah atau ditanyakan. Tidak ada Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Pak. Kita lanjut. Yang kedua, ya, kita coba masuk ke sortir. Sort tadi ada di menu home, ya. Di grup editing. Di sini mungkin kalian akan lihat sort and filter. Gitu ya. Di sini kita klik sort and filternya, kemudian kalian pilih custom sort. Akan muncul dialog sort seperti yang ditampilkan di PowerPoint tadi. Nah, di sini tinggal kita pilih. Misalnya di sini ketika dilihat merek barang itu sudah sortirnya berdasarkan mereknya gitu ya. Di sini kota belum. Kemudian kalian akan mengurutkan berdasarkan kotanya, gitu ya. Di sini ada Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Bogor, Cimahi, kemudian ke Jakarta lagi, gitu ya. Di sini kita bisa pilih, berarti nama kota yang akan kita sortir, kemudian tinggal ordernya. A to Z berarti sesuai alfabet dulu, A ke Z atau Z ke A. Kita pilih yang A to Z. Klik OK. Nah, maka ini sudah terurut. Misalnya di sini kita hitung dulu. Ada sekitar 35 data, ya. 35 data, semua 35-nya disortir. Itu untuk sortir, gitu ya. Nilai yang ada pada suatu tabel. Nah, untuk yang kedua bisa kalian blok, kemudian kalian klik filter untuk kita coba menyaring data. Perbedaannya, kalau untuk filter dia akan muncul seperti drop down kayak combo box seperti ini gitu ya, drop down list seperti ini gitu. Nah, jadi Pak, ini kalau yang penggunaan filter seperti apa? Jadi ketika sudah muncul tanda seperti ini ya, drop down-nya misalnya Rudy tolong keluarkan merek barang yang Asus dan Lenovo seperti itu gitu ya. Nah, ketika menggunakan filter, kalian cukup ke merek barang, kemudian kita seleksi yang kita keluarkan tadi Asus dan Lenovo. Tinggal klik OK. Nah, ini udah muncul. Tadi dari 38 data itu sekarang hanya dikeluarkan 14 data. Itu perbedaannya untuk filtering. Nah, Pak, bisa nggak yang ini disortir berdasarkan merek barang? Jadi Asus semuanya, Lenovo semuanya. Bisa. Kita klik, kemudian pilih sortirnya, gitu ya. Jadi kalian tidak perlu balik lagi ke menu sort untuk pilih custom sort. Seperti itu. Diklik, kemudian A to Z. Oke, ini udah berbaris.
Kemudian kalian mau sortir berdasarkan data penjualan di bulan Januari. Kalau di sini kita lihat, ini kan tidak mengurut ya. Ini mulai dari 700 naik ke 900, turun lagi ke 400, naik lagi ke 1300 dan seterusnya. Ini misalnya akan disortir dari yang terbesar hingga yang terkecil. Tinggal dipilih saja. Berarti dipilihnya kira-kira kalau dari terbesar yang terkecil, pilihnya yang smallest to largest atau largest to smallest. Dari yang terkecil, Pak. Dari yang terbesar hingga yang terkecil. Largest to smallest. Oke, sip. Bagus. Oke, ketika kita pilih largest to smallest, ini udah berubah. Dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kalau sebelumnya tadi yang terkecil berada di atas, sekarang sudah ada di paling bawah. Nah, kemudian, Pak, bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan 38 data tadi gitu ya, karena sekarang ini hanya ada 6 data. Kalian lakukan di sini kembali ke sort and filter, kemudian kalian pilih clear. Ketika kita klik clear, maka semuanya kembali lagi ke 38 data. Banyak sekali yang bisa kita gunakan di filtering ini gitu ya. Mulai dari kita misalnya di bulan Februari saya akan menampilkan data yang lebih dari 1000. Berarti kita masuk di menu filternya, kemudian tidak menggunakan smallest atau largest, tapi menggunakan number filter. Tadi saya minta lebih dari, berarti kalau lebih dari saya harus pilih yang mana nih? Lebih dari 1000. Greater than. Oke, greater than. Kita pilih greater than. Pak, kalau greater than or equal to itu apa? Kalau misalnya perintahnya lebih dari sama dengan 1000, berarti kita pilih yang greater than or equal gitu ya. Tapi kalau perintahnya lebih dari tanpa ada sama dengannya, kita pilih greater than. Klik greater than, kemudian kita isikan nominal 1000 ya. Seperti ini, klik OK. Nah, di sini di Februari semua yang 1000 itu ditampilkan. Ya, jadi kalian tidak boleh menggunakan select, unselect, seperti itu tidak boleh. Tapi gunakan fitur number filter. Seperti itu. Oke. Itu untuk filtering, dan yang terakhir itu adalah conditional formatting. Ya. Untuk conditional formatting di sini ada di group style ya, conditional formatting. Tadi ini hampir sama yang ditampilkan. Ada highlight cell rule gitu ya, ada data bars. Ini penggunaannya seperti apa sih Pak gitu ya. Contoh misalnya gini. Di Februari tolong diberi warna hijau untuk data transaksi yang lebih dari 1000. Kemudian yang kurang dari 1000 itu dikasih warna kuning misalnya. Seperti itu ya. Pada umumnya, kalau tanpa menggunakan conditional formatting, berarti kalau yang 432 nanti warna fill-nya itu kuning, dan yang lebih dari 1000 fill-nya warna hijau. Kita nggak mungkin melakukan satu-satu ya, memberi warnanya gitu ya, karena namanya data di Excel kan bisa sampai ratusan atau ribuan gitu ya, jadi tidak bisa kita gunakan manual seperti ini. Nah, makanya agar tidak manual, kita gunakan yang conditional formatting. Caranya, kalian tinggal blok kolom yang akan kita sisipkan conditional formattingnya. Misalnya ini di D, di bulan Februari, kemudian isikan, pilih conditional formatting, highlight cell rule, kemudian pilih yang pertama, greater than dulu. Tadi kita isikan greater than 1000, warnanya hijau.
Nah, seperti ini. Kalau kawan-kawan lihat di sebelah, ini sudah hijau, gitu ya. Klik OK. Nah, jangan langsung diklik ke sel yang manapun juga, tetap di sini, masuk lagi ke conditional formatting, I like cell rule, kemudian pilih less than, karena tadi minta yang kurang dari 1000 warnanya kuning. Oke, klik OK. Nah, ini penggunaan conditional formatting sudah beres. Tentu nggak ada yang susah kan di Microsoft Excel ini, dan ini semua kita lakukan tanpa rumus gitu ya. Jangan dulu berpikir rumus if, VLOOKUP dan yang lainnya, tapi bagaimana caranya kita memanage data terlebih dahulu. Keuntungannya apa Pak menggunakan conditional formatting? Keuntungannya ketika misalnya kita salah input, contoh di sini di sel D7 yang seharusnya 1522, ketika kita klik enter, maka harusnya berubah jadi warna hijau kan ya. Kita klik enter, nah ini udah otomatis berubah. Berbeda dengan misalnya sel yang lain yang belum disisipkan conditional formatting, warnanya misalnya ini di bawah 1000 itu kuning. Tetapi ketika salah input, harusnya 1300, dia masih tetap kuning. Berarti akan ada salah ini ya, salah pewarnaan, harusnya langsung diganti warna hijau. Tapi kalau dengan conditional formatting, dia akan langsung memberikan warnanya. Nah itu anak-anak semua terkait materi manajemen data Excel, yaitu terkait subbahasan sorting, filtering, dan conditional formatting. Nah untuk selanjutnya, saya minta ada satu orang yang bisa mempraktekkan minimal filtering dan conditional formatting. Kira-kira ada yang berani? Mungkin dari Dani silakan bisa sedikit praktekkan. Bisa Pak. Boleh, silahkan di share screen. Oke, buka file Excel-nya Dan. Ya, sekarang coba lakukan filtering Dan. Saya minta untuk yang di filter itu tolong keluarkan merek barang Samsung dan Asus, kotaknya Bandung dan Cimahi. Filter ya Pak? Ya, filter. Yang dikeluarkan Asus dan Samsung, kotanya Bandung dan Cimahi. Samsung, kotanya Bandung dan Cimahi. Oke, clear. Ini salah satu contohnya, berarti bisa ya. Nah, sekarang yang terakhir untuk conditional formatting. Iya Pak. Di bulan Januari dan Februari, ya, Januari dan Februari, saya ingin yang lebih dari 1000 warnanya hijau, kemudian silakan diinikan dulu, yang lebih dari 1000, oke, warnanya hijau. Oke. Yang lebih dari 500 atau kurang dari 1000 ya, 500 kurang dari 1000, warnanya kuning. Yang lebih dari 500, berarti antara 500 sampai dengan 1000 warnanya kuning. kuning. Oke, ada yang ini Dan, coba dikembalikan lagi Dan. Pakainya jangan yang less than, tapi pakainya between. Oke, di antara. Ya, 500 berarti sampai dengan 999
warnanya kuning. Oke, dan terakhir kurang dari 500 warnanya merah. Kurang dari 500. Warnanya merah. Oke, berarti udah ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Dani, bisa di close. Oke, Pak. Oke, kalau dari kawan-kawan yang lain ada yang mau coba? Silakan. Oke, saya minta bantuannya juga gitu ya, untuk saya pengen tahu materi ini tuh tingkat keberhasilannya di mana gitu ya untuk kalian. Jadi silakan di sini kawan-kawan bisa join ya, bisa join. Ketikkan di browsernya joinmyquiz.com, kemudian enter join. Di sini ada sedikit quiz ya terkait materi sort, filter, dan conditional formatting. Silakan, saya tunggu. Pilih ya. Kawan-kawan yang belum join, saya tunggu untuk join. Oke, silakan. Oke, walaupun ini biarkan berjalan sambil saya nunggu. Bagi yang sudah, mungkinnya rata-rata ini sudah beres juga. Ada sekitar 20 orang, 24 orang yang sudah mengerjakan. Ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi kawan-kawan. Sebelum saya akhiri materi pada hari ini, ya. Saya akan memberikan satu tugas ya untuk studi kasus. Kawan-kawan bisa selesaikan tugasnya dalam waktu 1 minggu ke depan mengenai manajemen data terkait penjualan laptop ya. Tentunya ini menggunakan fitur filtering, sorting, dan conditional formatting. Nah, untuk tugas dan pengumpulannya itu sudah saya upload di Edmodo, jadi kawan-kawan bisa mengakses Edmodo serta presensi. Bisa kawan-kawan masuk ke sini ya, ke link ini, atau langsung buka di Edmodo-nya. Di sini udah saya masukkan materi, kemudian tugasnya, dan link presensinya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, ya. Yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang, dan jika memang ada yang ditanyakan, silakan bisa menggunakan fitur di grup WA atau di Edmodo itu sendiri. Oke, baik, mungkin saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat sore, terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.